Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan baik dan sehat. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Dini dari Gita Martina Parapat dari Universitas Prima Indonesia, Prodi Akuntansi, sekarang dalam semester 2. Baiklah teman-teman, pada kali ini saya membawakan tentang konsep dasar unsur-unsur sistem akuntansi pokok pada perusahaan pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi di topik 7. Konsep dasar unsur-unsur sistem akuntansi pokok pada perusahaan. Yang pertama ada pengertian sistem akuntansi pokok. Menurut beberapa ahli, menyatakan bahwa yang pertama ahli Mulyadi mengemukakan sistem akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan. Ahli yang kedua yaitu Nugroho mengemukakan bahwa sistem akuntansi merupakan suatu alat yang dipakai untuk mengorganisir atau menyusun, mengumpulkan, dan mengiktisarkan keterangan-keterangan yang menyangkut seluruh transaksi perusahaan di perusahaan, di mana para pegawai, kegiatan-kegiatan perusahaan, bahan-bahan, dan mesin-mesin dapat dipadukan sedemikian rupa sehingga pengawasan dapat dijalankan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menurut Barituan, sistem akuntansi yaitu sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola data mengenai usulan suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan baik dalam bentuk laporan-laporan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham kreditur dan lembaga-lembaga pemerintah untuk memulai hasil operasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan di masa yang akan datang. Sistem akuntansi pokok dirancang perusahaan untuk pihak internal dan pihak eksternal. Unsur-unsur sistem akuntansi pokok ada 5. Yang pertama yaitu formulir. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Contohnya, formulir adalah faktur penjualan dan bukti kas keluar. Yang kedua dia ada jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklarifikasikan, meringkas data keuangan dan data lainnya. Yang ketiga, buku besar. Buku besar atau general ledger terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Yang keempat, buku pembantu. Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Dan yang terakhir ada laporan. Laporan hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umum piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya, laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor komputer. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke bukti transaksi. Untuk melaksanakan
atau menjalankan sistem akuntansi, bukti transaksi merupakan pemicu. Setiap pencatatan dalam catatan akuntansi dimulai dari bukti transaksi atau dokumen. Bukti transaksi adalah dasar untuk melakukan pencatatan. Karena itu, pengawasan atas penggunaan bukti transaksi mutlak dilakukan. Perencanaan bukti transaksi yang baik harus memperhatikan kebutuhan informasi, rekening buku besar dan buku pembantu serta jurnal. Untuk mendapatkan bukti transaksi yang sesuai dengan kaidah pengendalian intern, ada baiknya merancang bukti transaksi dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan bukti transaksi. Prinsip-prinsip penyusunan bukti transaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencantuman identitas bukti transaksi. Yang kedua, pencantuman identitas perusahaan. Yang ketiga, rancangan sesuai kebutuhan. Yang keempat, ada tembusan atau kopi. Yang kelima, pencantuman unsur internal cek. Yang keenam, pencantuman nomor urut tercetak. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam subtopik yang ketiga, yaitu jurnal. Dalam pencatatan transaksi, terutama yang kebanyakan masih manual, buku jurnal memegang peranan yang sangat penting karena merupakan catatan akuntansi pertama yang disusun secara kronologis. Buku jurnal terbagi ke dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal khusus yang pada umumnya digunakan antara lain yaitu ada 5, yaitu yang pertama jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal pemakaian bahan. Untuk merancang format jurnal khusus, hal-hal berikut ini harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, pelajari karakteristik transaksi perusahaan. Yang kedua, pencatatan ayat jurnal standarnya. Yang ketiga, pembuatan format jurnal khusus untuk mengikuti ayat jurnal standarnya. Sekarang masuk ke dalam buku besar dan buku pembantu. Buku besar dan buku pembantu adalah catatan akuntansi kedua dalam siklus pencatatan transaksi. Format buku besar dan buku pembantu dapat dibuat dengan beberapa variasi, yaitu dengan bentuk sebagai berikut. Klasifikasi dan kode rekening. Untuk menentukan klasifikasi rekening, pada umumnya metode yang digunakan adalah pendekatan laporan keuangan dengan mengambil skema laporan keuangan. Misalnya, untuk klasifikasi dalam neraca, ada aktiva. Aktiva terbagi menjadi aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, dan aktiva lain-lain. Utang dan modal. Utang terbagi menjadi 2, yaitu utang lancar, utang jangka panjang, dan modal. Untuk klasifikasi untuk laporan laba rugi, ada penjualan, biaya-biaya usaha, yaitu yang pertama biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Pendapatan dan biaya di luar usaha, yaitu ada pendapatan sewa dan biaya bunga. Sekarang kita masuk pada kode rekening. Penentuan klasifikasi rekening selalu diikuti dengan pemberian kode rekeningnya. Hal ini bertujuan agar mempermudah dalam pengklasifikasian, pengidentifikasian, dan pengarsifan. Ada beberapa metode pemberian kode rekening. Yang pertama yaitu kode dengan angka urut, kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, tanah, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, utang dagang, utang bank jangka panjang, modal, prive, pendapatan, biaya gaji, biaya bahan habis pakai, biaya penyusutan, biaya utilitas, dan biaya lain-lain. B. Kode angka blok. Metode ini memberikan sejumlah cadangan angka untuk klasifikasi tertentu.
Berikut ini disajikan contoh pemberian kode rekening dengan angka blok, yaitu 01 sampai 24 aktiva lancar, 25 sampai 33 aktiva tetap, 34 sampai 36 aktiva tidak berwujud, 37 sampai 39 aktiva lain-lain, 40 sampai 49 utang lancar, 50 sampai 56 utang jangka panjang, 57 sampai 59 modal, 60 sampai 62 pendapatan, 63 sampai 89 biaya-biaya. C yaitu kode kombinasi. Metode ini menggunakan kombinasi huruf dan angka tertentu, contohnya AL01, AL242, AT33, HL413, M62. D. Dia ada kode kelompok. Metode ini menggolongkan rekening dalam kelompok tertentu. Dalam laporan keuangan, yang disebut dengan kelompok adalah aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Masing-masing kelompok memiliki golongan tersendiri. Setiap golongan terdiri dari subgolongan tertentu. Masing-masing akun dan digambarkan dengan bagan. Subgolongan mempunyai jenis perluasan jenis akun, ada di rinciannya. Laporan. Laporan yang dihasilkan sistem akuntansi pokok adalah laporan keuangan dan juga dapat berupa laporan-laporan yang lainnya. Laporan. Laporan dibagi menjadi dua, yaitu laporan keuangan dan laporan lainnya. Laporan keuangan dibagi menjadi 4, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Laporan lainnya dibagi atas 4 juga, yaitu yang pertama, laporan penjualan, laporan harga pokok produksi, laporan daftar umum piutang, dan laporan persediaan. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Sistem akuntansi merupakan suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan di masa yang akan datang. Sistem akuntansi pokok dirancang perusahaan untuk pihak internal dan eksternal. Unsur-unsur sistem akuntansi pokok yaitu ada formulir. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Contohnya, formulir adalah faktur penjualan dan bukti kas keluar. Yang kedua, jurnal. Jurnal untuk merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas data keuangan, dan lainnya. Ketiga, ada buku besar atau general ledger, terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Buku pembantu. Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Yang kelima, dia ada laporan. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umum piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya. Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor komputer. Baiklah teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita kali ini tentang konsep dasar unsur-unsur sistem akuntansi pokok pada perusahaan.
Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di topik berikutnya. Terima kasih.